ternyata kita membutuhkan waktu khusus. Oh benar. Iya, Bu Dwi kan beberapa waktu lalu sempat kita komunikasi terkait tentang pembelajaran. Apalagi kan ini waktunya sudah cukup mendekati ujian ya, kelas 10 sendiri dengan kurikulum merdeka. Nah, ini saya sangat tertarik dengan yang disampaikan Bu Dwi sebelumnya terkait ini materi musikalisasi ya. Nah, ini ayo Bu kita ngobrol-ngobrol coba. Apa sih yang menjadi ininya Bu Dwi kayak unek-unek ya kalau saya bilang karena memang untuk saya sendiri yang non bahasa Indonesia, musikalisasi puisi itu indah, tapi saya yakin pembuatannya tidak semudah itu sepertinya ya. Perlu proses, perlu pemahaman juga, perlu banyak waktu ya untuk memahaminya. Itu dia. Oke, Bu Dwi izinkan saya untuk kali ini kita akan kita terkait tentang sebelum pembelajaran musikalisasi puisi di kelas 10. Oke. Kalau boleh dijelaskan Bu Dwi terkait dengan kegiatan yang nanti terkait pembelajaran musikalisasi puisi, bisa dijelaskan rencananya Bu Dwi itu seperti apa untuk mengembangkan kegiatan tersebut? Rencananya jadi awal ya sebelum kita masuk ke musikalisasi puisi kan ada tahapan-tahapannya karena di alur tujuan pembelajarannya memang sebelum mereka ke musikalisasi puisi mereka juga harus memahami dulu puisinya karena di alur tujuan pembelajarannya musikalisasi puisi ini setelah ada kegiatan memahami puisi. Nah, setelah memahami puisi baru mereka belajar untuk membacakan puisi dulu. Oke, berarti dirasakan feel-nya dulu ya. Dulu karena musikalisasi puisi kan hampir sama seperti menyanyi ya. Nyanyi ya. Jadi orang nyanyi kan nggak hanya sekedar asal nyanyi ya. Nah, jadi kan harus tahu dulu apa yang mau disampaikan sih dalam lagu itu gitu ya. Sama musikalisasi puisi juga begitu. Kan memang tujuannya musikalisasi puisi itu adalah untuk lebih memahamkan, lebih mengolah perasaan mereka. Dan kadang-kadang orang kan kalau membaca puisi kadang nggak paham. Kenapa ada musikalisasi puisi? Karena biasanya orang lebih suka ke musik daripada orang mendengarkan pembacaan puisi. Ini jawaban dari pertanyaan yang sebenarnya ingin saya lontarkan. Kenapa sih kok harus musikalisasi puisi? Kan kita tahu biasanya ada puisi saja seperti itu kan. Bahkan ada beberapa yang menganggap bahwa kalau puisi itu hanya untuk orang-orang yang punya feel bahasa Indonesia yang luar biasa, sastrawan gitu ya. Terus kalau dari Bu Dwi sendiri, secara konkretnya kenapa sih harus musikalisasi puisi? Ya kita lihat itu lagi karena khususnya anak-anak sekarang ya, kalau ke dunia sastra itu kadang orang-orang ini tidak semuanya suka. Tidak semuanya suka. Kadang orang mendengarkan orang membaca puisi itu cuma mikir gini, ini baca apa sih gitu ya, karena susah amat sih gitu ya. Susah sih gitu. Betul. Tapi ketika orang mendengarkan sebuah musik, mendengarkan sebuah lagu itu rasanya mereka lebih tertarik. Makanya kan kadang memang ada puisi yang di pembacaannya diiringi dengan musik, ada yang puisi itu dijadikan menjadi sebuah lagu. Nah, ini proses sebuah musikalisasi puisi yang mana memang tujuannya agar perasaan mereka lebih memahami tentang apa isinya puisi tersebut. Nah, banyak kan juga lagu-lagu yang memang asalnya dari sebuah puisi ya, seperti lagunya Ebit GAD itu kan semuanya puisi juga. Rata-rata puisi. Oke, kalau menurut Bu Dwi sendiri nih, kekuatan dan kelemahan kenapa dipilihnya musikalisasi puisi itu sendiri bagaimana? Kalau kekuatannya itu tadi yang saya sampaikan, kalau musikalisasi puisi satu anak-anak itu lebih suka musik ya. Saya rasa hampir semua orang itu suka musik. Nah, ketika mereka juga ada pembelajaran seni musik, mereka antusias sekali dalam memainkan musik. Kemudian kalau misalkan kelemahannya mereka ya untuk memahami sebuah puisi itu kadang susah gitu. Kalau memahami sebuah puisi itu susah, makanya dijadikanlah musikalisasi puisi itu tadi. Jadi yang awalnya mereka anggap susah, lalu mereka tertarik, ternyata ini puisi bisa dijadikan sebuah musik. Ternyata lebih enak ya, ternyata lebih mudah ya memahaminya. Maksudnya ini ya puisinya. Jadi ini mirip seperti dua mata pedang yang punya dua sisi ya menurut saya ya. Ada satu sisi ya memang menarik, tapi di satu sisi juga ada kesulitan ya. Susah. Oke,
boleh diceritakan kira-kira tahapan pembelajaran yang Bu Dwi nanti seperti apa? Tahapan pembelajarannya yang pertama jelas anak-anak diberitahu dibangkitkan kembali semangatnya. Kemudian pengetahuannya tentang puisi juga ini harus kita harus kita hidupkan kembali. Karena anak-anak khususnya kelas 10 yang sekarang ya, ini kan mereka ibaratnya istilahnya itu apa ya, angkatan corona ya. Iya, betul. Angkatan corona. 3 tahun mereka tantangan belajar. besar ya ini. Betul, tantangannya itu 3 tahun mereka belajar. Ketika saya masuk ke bab ini, bab puisi yang pertama kali, kadang saya tanyakan tentang unsur puisi, saya tanyakan tentang ini, mereka masih ngawang gitu ya, masih mengingat-ingat kembali puisi itu apa, ya, bagaimana, yang mana saya gitu unsurnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian setelah mengetahui puisi itu apa, unsur-unsurnya, karakternya bagaimana, lalu belajar untuk memahami puisi itu dulu, pemahaman tentang puisi itu dulu, baru kemudian tahapan selanjutnya mereka belajar tentang musikalisasi puisi untuk lebih memahami makna dari puisi tersebut. Benar-benar tahapannya mulai dari 0 sampai dari secara kompleks gitu ya. Oke, dari semua tahapan yang Bu Dwi ceritakan tadi, adakah persiapan yang secara tertulis Bu Dwi? Untuk persiapan yang mulai dari administrasi ya, dari pembuatan RPP, prota, prosem, kemudian pembuatan langkah-langkah pembelajaran juga, penentuan itu waktunya kapan. Oke, berarti memang sudah banyak kesiapan dan memang dipersiapkan untuk kegiatan pembelajaran tersebut ya. Kemudian sebelum terjun di pembelajaran nanti, menurut Bu Dwi dari materi musikalisasi puisi ini yang dianggap sulit, kira-kira dianggap sulit oleh siswa ya? Ini bukan guru ya. Dianggap sulit oleh siswa itu apa? Kira-kira ada apa enggak kira-kira? Ada, jelas. Karena itu tadi awalnya mereka juga masih membangun lagi pengetahuan tentang puisi, lalu tiba-tiba kok ada musikalisasi puisi gitu ya. Jadi yang pertama kesulitannya mereka memahami puisi. Oke, memahami puisinya dulu. Harus paham dulu sebelum membuat musikalisasi, harus paham dulu isi puisinya apa, ya maknanya apa. Kemudian setelah itu karena ini musikalisasi memadukan ya antara unsur sastra, puisi dan unsur musik. Jadi menentukan genre musiknya, menentukan nadanya, iramanya, temponya, alat musiknya pun juga itu satu kesulitan ya, karena tidak semua orang, tidak semua anak memiliki alat musik. Walaupun juga semua anak bisa menggunakan alat musik ya. Walaupun ada, mereka juga belum tentu bisa menggunakan gitu. Walaupun alat musik sederhana ya, alat musik ibaratnya ya gitar. Kemarin juga saya suruh untuk alat musik paling sederhana sudah suruh buat kaleng itu pun, kemudian galon itu mereka juga harus menentukan nadanya, iramanya, temponya, gitu. Kesulitannya di situ. Ada beberapa kesulitan yang harus dipecahkan nanti ya di pembelajaran. Kemudian nanti saat proses pembelajaran juga pastikan Bu Dwi sudah membuat CP dan ATP-nya sesuai kurikulum Merdeka ya. Terus kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh siswa ya setelah mengikuti pembelajaran sesuai harapannya Bu Dwi deh? Karena musikalisasi puisi ini tujuannya agar siswa itu lebih memahami ya, lebih memahami makna terkait dengan puisi itu, perasaannya mereka itu lebih tergali lagi. Jadi kompetensinya ya mereka lebih memahami tentang makna dari sebuah puisi. Kemudian ada nggak yang perlu mendapat perhatian khusus selama pembelajaran itu Kak? Yang perlu mendapat perhatian khusus itu bagian yang mana yang perlu ini waktunya mungkin ya. Waktunya karena ini kemarin juga terkait dengan banyak beberapa kegiatan yang di awalnya itu di awal pembelajaran, di awal semester itu belum ada. Terus tiba-tiba ada di perjalanan itu, jadi waktunya ini kurang, harus lebih lama lagi ya. Tapi saya yakin dengan waktu yang ada pasti kami juga bekerja keras untuk anak-anak bisa mencapai kompetensi ya. Oke Bu Dwi, saya rasa untuk observasi saya sudah cukup. Setelah ini mari kita ke kelas ya nanti.
sesuai dengan hari dan tanggal yang kita tentukan untuk observasi 19. Terima kasih Bu Dwi. Semoga apa yang kita coba bicarakan dan kita rencanakan tadi bisa berhasil dilaksanakan. Amin. Terima kasih. Good luck ya Bu Dwi. Terima kasih sama-sama. Selamat siang. observasi langsung ya dengan tujuan supervisi akademik. Oke, bagaimana perasaannya Bu Dwi setelah Ya, ya alhamdulillah senang, cukup puas lah dengan yang kemarin ya, walaupun juga banyak masih apa yang perlu diperbaiki kembali dari apa yang sudah saya rencanakan sudah cukup sesuai dengan harapan saya, walaupun ya masih banyak sih yang perlu diperbaiki lah dari sisi saya sendiri ya termasuk. Oke, kalau dari pembelajaran yang sudah dilakukan, kalau dibuat skala Bu Dwi, berapa persen kepuasannya Bu Dwi setelah kepuasan ya? Kalau buat skala antara berapa sampai berapa ini? Ya, kita persentase maksimal 100%. 100 ya, 0 sampai 100 ya, 80%. Oke, berarti sangat sudah ini ya, hampir nyaris sesuai dengan target yang luar biasa. Oke, Bu Dwi, boleh dong diceritakan hal-hal yang menurut Bu Dwi itu yang dianggap memuaskan dalam pembelajaran Bu Dwi itu apa? Yang memuaskan bagi saya itu semangatnya anak-anak. Oke, semangatnya mereka untuk membuat sesuatu yang awalnya mereka tidak tahu, bahkan mungkin tidak diminati ya. Karena sebagian anak-anak itu kalau sudah kita masuk ke materi musik, aduh, gitu. Betul. Memang kadang-kadang anak-anak kalau bilang kadang nggak punya bakat puisi, iya, nggak bisa justru baca puisi juga kadang-kadang masih nggak bisa Bu, gitu, tidak bisa Bu, gitu. Tapi ketika saya sampaikan materi, oh ini klien ya, bukan hanya sekedar membaca puisi, tapi kamu menjadikan puisi sebagai sebuah musik ya, musikalisasi puisi. Jadi mereka bertanya-tanya. Kemudian ketika saya berikan contoh, mungkin ada beberapa contoh mereka lihat di YouTube ya. Ini mereka semangat akhirnya. Oh ternyata ada ya, gitu maksudnya. Bisa ya ternyata ya. Sekali. Iya. Apalagi kemarin saya juga
juga lihat di observasi Bu Dwi kan membuat kelompok-kelompok. Ternyata saya lihat sekilas itu memang excited anak-anak, luar biasa sekali. Oke, Bu Dwi, tadi kan dari skala 1 sampai 100 tadi kan masih di angka 80%. Itu kan sudah luar biasa. Nah, dari 20 berarti kan masih ada 20% yang dianggap mungkin masih kurang memuaskan. Dalam sisi apa Bu Dwi kalau boleh diceritakan? Ini sebetulnya kalau dari anak-anak sudah cukup puas karena ya memang keterbatasan waktu itu yang jadi masalah utamanya itu. Karena ya awal saya sudah merencanakan waktunya sekian tapi kan ada beberapa hal atau beberapa kegiatan yang kemarin tidak terkonsep ya di awal, kemudian akhirnya itu sedikit menyita waktu pembelajarannya, sehingga yang harusnya anak-anak punya persiapan, mereka harus mempersiapkan hal-hal yang lain. Terpecah begitu ya, konsentrasinya. Jadi sudah sekian persen untuk mengerjakan tugas musikalisasi, lalu terpecah dengan kegiatan lain. Kemudian mereka fokus ke kegiatan lain tersebut, lalu kembali lagi kan dari awal lagi ya. Mereka persiapannya dari awal lagi gitu ya. Karena yang kemarin sudah yang disiapkan sudah lupa gimana ya. Nah itu ya, karena waktu itu sendiri. Oke, terkait dengan waktu Bu Dwi, kalau menurutnya Bu Dwi alternatif untuk untuk menyelesaikan atau menanggulangi atau mengatasi kesulitan tersebut itu apa Bu Dwi? Ya, jadi karena kemarin itu kondisinya kesulitannya dari waktu ya yang jadi mungkin sebaiknya kalau misalkan masih ada kesempatan lagi, memang masih ada satu kali lagi sih pertemuan, masih ada satu kali lagi kesempatan. Mereka yang awalnya ini harusnya musikalisasi ditampilkan, tapi pada akhirnya karena waktunya tidak nutut ya, akhirnya ada beberapa tugas yang pengumpulan musikalisasinya ini melalui video, mereka rekaman. Nah, tapi walaupun dengan rekaman tidak mengurangi kualitas ya, semangat mereka tidak berkurang. Jadi mungkin lebih baik untuk suatu ketika kalau misalkan nanti yang diberi kesempatan lagi materi yang sama juga, lebih baik mungkin diberikan diberikan alternatif agar anak-anak ini untuk musikalisasinya ini dalam bentuk video. Jadi satu, biar mereka itu juga waktunya lebih longgar, kapanpun mereka bisa mengerjakan videonya, dimanapun juga. Kalau bisa ya di tempat-tempat yang sekiranya juga bagus. Kalau di kelasnya terbatas kelas saja kan. Kalau misalkan di luar, bisa di luar, mereka mungkin bisa di taman atau di tempat-tempat yang sekiranya unik. Kemudian videonya juga mereka bisa memberi tahu kepada orang lain hasil karya mereka. Kemudian bisa buat kenang-kenangan juga sih. Betul. Hasil karya ya, kenang-kenangan ini dengan kelompokku dulu gitu. Betul sekali. Wah, ini kalau kita mengulik lagi Bu Dwi ya, coba kita bareng-bareng identifikasi Bu Dwi. Tadi kan di awal kita sudah saling menyampaikan seperti tadi Bu Dwi menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran. Kalau dalam versi singkatnya Bu Dwi, dalam pembelajaran yang sudah dilakukan kita, yang saya observasi kemarin, kalau dari Bu Dwi sendiri yang masuk kekuatannya Bu Dwi dan kelemahannya Bu Dwi itu di mana saja? Kalau singkatnya aja, kalau kekuatan, sebetulnya kekuatan itu bukan hanya dari saya juga ya, tapi anak-anak juga. Kalau kekuatan, ya alhamdulillah untuk materi musikalisasi puisi ini karena mereka suka dengan musik, itu jadi satu dari kekuatan saya. Ya walaupun mereka sebetulnya banyak yang tidak tertarik dengan puisi, tapi karena ini materinya ada musiknya, itu jadi satu kekuatan bagi saya. Itu salah satu kekuatan saya juga melihat kemarin kalau anak-anak sudah ngomong tentang musik ini ya excited sekali. Betul, apalagi kalau boleh bawa gitar, boleh bawa alat musik, sangat senang sekali mereka ya. Kalau hal yang kekurangan atau kalau saya bilang yang perlu ditingkatkan satu dalam segi pemahaman untuk memahami sebuah puisi. Karena kalau mungkin orang bisa menyanyi, semua orang bisa menyanyi saya yakin. Tapi untuk memahami lagu, apalagi karena ini lagunya berasal dari puisi ya, dari puisi mereka harus paham dulu puisinya itu maknanya apa. Jadi banyak anak-anak yang mungkin mereka tidak begitu paham tentang puisinya. Jadi perlu ada waktu tersendiri untuk benar-benar mendalami dan memahami puisi itu, baru kemudian mereka menjadikan puisi itu sebagai musik ya, dibagi
eksklusifnya dan membutuhkan berarti kembali lagi ke ke waktu ya. Iya, kembali lagi ke waktu. Karena pemahaman itu tidak bisa instan bisa ya. instan ya, apalagi sebuah puisi ya, karena kan puisi itu tidak seperti orang yang berbicara panjang lebar, satu kata dalam puisi bisa beribu makna. Nah, tidak semua anak mungkin yang tidak semua anak ya bisa langsung memahami. Oke, dari yang kita diskusikan terkait tentang hal yang perlu ditingkatkan tadi Bu Dwi, kalau targetnya Bu Dwi untuk pertemuan berikutnya, kira-kira apa yang mau Bu Dwi lakukan? Untuk pertemuan berikutnya mengefisienkan waktu, yang jelas itu ya, karena saya juga belum mempersiapkan untuk jika seandainya waktu itu tiba-tiba ada kegiatan lain. Belum masuk ke persiapan saya yang waktu awal-awal merancang pembelajaran yang belum masuk. Nah, jadi mungkin mengefisienkan waktu dulu, kemudian otomatis kalau efisienkan waktu terkait dengan teknik pembelajarannya juga harus sedikit di apa ya, dan yang dimodif atau ya, dirubah seperti itu ya. Juga, kalau ya. dirubah 100% tidak ya, jadi harus diperbaiki kembali. Tapi sudah luar biasa loh Bu Dwi, dari apa yang sudah saya lihat kemarin, antusiasnya anak-anak juga ya. Oke. Kemudian semoga untuk pertemuan berikutnya mungkin kalau bisa kita ngobrol lagi supaya tindak lanjutnya lebih baik lagi ya, amin. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Dwi. Saya rasa cukup untuk kegiatan supervisi akademik ini melalui observasi teknik coaching. Next time supaya semoga kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi antusias. Iya. Namanya Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi. Kalau begitu mari kita lanjutkan kegiatan lagi. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang. Terima kasih.